Jadi kenapa? Ini rahasia, jarang dikupas sebenarnya emang. Tapi kita sudah sampaikan di beberapa pengajian. Beliau disiapkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-wahid al-ahad. Al-fard as-samad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ali baitihi wa zurriyyatihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, biasanya kalau di Aceh manggil Tengku ya, Tengku Rusli, guru kita di UIN. Walaupun saya tidak pernah masuk kuliah beliau, tapi kawan-kawan saya ngaji sama beliau. Saya di Usuluddin, beliau di Dirasat. Tapi kemudian saya hijrah ke pasca IIK Tengku, jadi orang anak buahnya almarhumah Bu Khuzaimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini wajahnya banyak wajah orang Aceh nih. Emang di sini banyak orang Aceh ya? Dari bahasa saya lihat, saya dengar. Semoga Ahlus Sunnah tetap berjaya di sini dan di Aceh. Amin. Saya berguru kepada Syekh Abuya Hasan Basri, ada juga Syekh Zamzami, ada juga Syekh Syekh Ali Syarbaini. Mereka berguru kepada Syekh Zakaria Labaisati. Syekh Zakaria ini berguru kepada orang Aceh, Abuya Wali, Syekh Muda Wali. Maka saya sangat ta'zim kepada sanad ulama-ulama di Aceh tentunya. Kita ngaji maulid ya, bener? Oh, maulid. Orang di luar Natal kita maulid ya. Natal itu artinya maulid juga, tapi maulid Sayyidina Isa. Sayyidina Isa dipersiapkan ibunya untuk melahirkan beliau. Maka setiap kali Sayyidina Zakaria masuk ke mihrab tempat Sayyidatuna Maryam, ya, Sayyidatuna Maryam punya mihrab, dipersiapkan ini untuk melahirkan Sayyidina Isa. Setiap kali bawa makanan, Sayyiduna Zakaria alaihissalam itu kaget. Ternyata di mihrab sudah dipenuhi oleh buah-buahan yang berbeda dengan buah yang di bumi. Maka dalam surat Al-Imran, Sayyidina Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, anna laki haza?" Ini dari mana? Siapa yang menghantarkan kepadamu? Karena Sayyidina Zakaria mengerti ini bukan buah-buah bumi. Maka pertanyaannya anna, bukan pertanyaan biasa. Anna laki haza? Sayyidina Zakaria seorang nabi dan rasul, dia mengerti. Dan beliaulah nabi yang dibunuh oleh Dajjal ketika beliau menyelamatkan diri masuk ke dalam pohon. Wah, ada Buya Zulfikar nih, Barzakhi. Jadi beliau sudah disiapkan ibunya. Maka yang masuk ke dalam diri Sayyidina Isa itu adalah nutrisi yang ditabung terus oleh Sayyidatuna Maryam. Dia makan buah-buah surga. Apa jawaban Sayyidatuna Maryam ketika Nabiuna Zakaria bertanya, "Anna laki haza?" Dari mana ini? Jawabannya apa? Ini dari Allah. Ini dari Allah.
Berarti ini dari perbendaharaan langitnya Allah. Kalau nggak begitu, maka Sayyiduna Isa tubuhnya tidak akan tahan sampai sekarang di langit kedua. Ya, nggak akan tahan. Sekarang Nabi Isa masih ada nggak? Di mana? Barusan saya sebut di mana? Di langit. Dalilnya mana? Sahih Bukhari tentang kitab Mi'raj dan kitab salat, mawaqitus salat. Di situ disebutkan bahwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke langit kedua, tadinya ruh-ruh Nabi semuanya ikut di belakang salat di Masjidil Aqsa. Tapi sekarang ketemu di mana? Di langit kedua. Bertemu. Laki-laki rambutnya seperti yang digambarkan orang itu, rambutnya ke belakang. Ini rambutnya ahlu kitab. Seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari, ahlu kitab rambutnya disisir ke belakang, tidak dibelah. Badannya tinggi, kulitnya memerah, seperti Bani Israel kebanyakan. Itu kalau ibu-ibu ngelihat Nabi Isa lupa napas paling. Serius, lupa napas. Saking indahnya wajah beliau, Sayyidina Isa alaihissalam. Jadi kenapa? Ini rahasia, jarang dikupas sebenarnya emang. Tapi kita sudah sampaikan di beberapa pengajian. Beliau disiapkan oleh Allah. Pertanyaannya begini, kenapa Allah menceritakan kisah ibunda Sayyidina Isa tapi tidak menceritakan kisah Sayyidina Muhammad dan ibunya? Siapa nama ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidatuna. Pakai sayyidah dong, kecuali antum mengatakan ibunda beliau musyrikah, seperti kelompok yang gak jelas itu. Oh, pakai hadis Sahih Muslim. Dia gak ngerti bahwa hadis Sahih Muslim itu kata abun di situ, inna abi wa abaka finnar, itu bukan berarti ayah, bisa berarti paman. Dalilnya banyak ya. Dalam Al-Quran kata ab tidak berarti ayah, berarti paman, berarti kakek, kakek paman, kakek buyut dan segala macamnya. Ini pesan sebenarnya. Kenapa Allah lebih banyak menceritakan Nabi Isa dan ibunya Maryam? Bahkan ada surat Maryam. Betul. Surat keberapa tuh? 9. Itu angka spesial itu. 19. Sebagai orang ahli ilmu huruf, ilmu adat wal huruf, itu angka spesial. Bagi kita kan biasa aja karena nggak ngerti ilmunya, ya. Bagi ilmu huruf, angka-angka itu rahasia. Karena Allah mengangkakan dirinya Ahad Wahid. Ya. Saya mau tanya lagi. Jika Nabiyuna Isa dipersiapkan dengan ibu seperti itu, kira-kira Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Lebih disiapkan atau tidak? Gimana kira-kira? Coba cek riwayatnya. Dan kita baca di kitab Barzanji, kitab Simtud Durar, Diyaul Lami, banyak lagi. Kitab Imam Dardir, ajib, luar biasa itu riwayat-riwayatnya. Mulai dari yang sahih sampai yang dhaif. Tapi semuanya bisa diperkuat dan sangat menguatkan karena ilmu hadis tidak berlaku untuk sirah nabawiyah. Ini tolong diingat. Karena untuk sirah nabawiyah ada ilmu khusus, ilmu tarikh. Jadi ya, ini adik-adik mahasiswa nih, jangan sok-sok antum belajar takhrij hadis lalu mendhaifkan hadis-hadis pra nubuwah, pra bi'tsah, pra diutus sebagai rasul. Itu beda ilmunya. Dan ini sudah sering disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi. Ya, begitu juga Ibnu Salah. Dan sudah ada kitab hari ini ditulis oleh teman-teman kita di Mesir, di Malaysia, hukum atau bagaimana cara berinteraksi dengan hadis-hadis riwayat sebelum Nabi diutus.
Jadi yang ketat itu adalah riwayat setelah Nabi diutus, karena berkaitan dengan dua hal, sifat Allah, halal dan haram. Ini baru ketat nih. Imamuna Ahmad bin Hanbal qaddasallahu sirrahu mengatakan, "Idza rawayna fil halal wal haram tashaddadna." Jika kami meriwayatkan halal dan haram, kami ketat. Wa idza rawayna, jika kami meriwayatkan fima siwa atau siwahuma, selain halal dan haram, tasahalna, maka kami bertasahul, kami meringankan, melonggarkan. Ini energi takhrij hadisnya udah kelebihan, sampai riwayat begini pun ditakhrij berlebihan, nggak pakai teknik yang benar ya. Kita coba mundur lagi ya. Jika ibunda Sayyiduna Maryam dipersiapkan oleh Allah, maka ibunda Sayyidina Muhammad SAW lebih dipersiapkan. Kenapa? Karena ini Nabi akhir zaman. Gak mungkin ibunya seorang musyrik, gak mungkin kalau bukan wali. Ini ada nggak nih? Coba tanya nih, ada ustadz di sini, ada hafiz, ada doktor, ada tengku. Antum tiap hari bisa nggak ketemu Jibril, ketemu Mikail, ketemu para nabi dalam mimpi, bahkan jaga, bisa nggak? Itu Sayyidatuna Aminah baru saja hamil, malamnya didatangi Sayyidina Jibril. Besok datang lagi malaikat, besok datang lagi malaikat, besok datang lagi ruh Nabi Adam dan ruh nabi-nabi yang ulul azmi dan nabi-nabi yang 25. Bahkan tidak sanggup lagi tulisan menulis nama-nama nabi. Hampir semuanya mengatakan, wahai Aminah, yang di dalam perutmu itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Yang di dalam perutmu itu penghulu para nabi dan penghulu para Rasul. Ini kita mohon maaf nih, ya antum nih mimpi ketemu Nabi aja udah hore loh, baru mimpi ya enggak? Ini Sayyidah Amin hampir tiap malam antara jaga dan bangun, bener ya, sama ya, antara jaga dan tidur. Kalau jaga bangun mah sama. Itu bisa ketemu dan terjadi dialog. Nih beda wali sama orang awam. Wali Allah jika bermimpi atau berkoneksi secara rohani itu bisa dialog dia. Tapi kalau orang awam mimpi ketemu Nabi aja bingung, gemeteran ketemu Nabi, bingung. Kadang cuma ngeliat punggung Nabi, kadang cuma ngeliat Nabi dari jauh. Ya, beda dengan para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur nih, di antara kita nih siapa yang hafiz, oke, boleh. Oh, khatam kutubus sittah boleh. Ini kan dekat dari sunnah nih. Khatam kutubus sittah kan itu. Udah ketemu Nabi belum? Belum tuh. Berarti khatam kutubus sittah. Yang ono arba'innya belum hafal tuh. Berani bilang orang tua Nabi masuk neraka kan? Sahih Muslim dia belum khatam, tapi dia berani bilang ini hadis riwayat Muslim. Nukil, desa googling sama aplikasi. Gimana kira-kira? Kira-kira Aminah itu siapa? Kok dia bisa ketemu Jibril? Kok dia bisa ketemu ruh-ruh para nabi? Kira-kira Aminah siapa? Orang biasa apa wali? Hah? Orang biasa apa wali? Ini kajian bid'ah loh ya. Hah? Karena versi yang kami temukan, Sayyidah Aminah lah awwalu mu'minatin amanat binubuwwati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukmin pertama yang percaya kepada nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pertama kali. Dari mana kita tahu? Suatu kali Halimah Sa'diyah datang tiba-tiba, nggak ada kabar, datang bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipulangkan ke Mekah. Tiba-tiba Halimah mengatakan, wahai saudaraku Aminah, anakmu ini aneh, bikin aku jantungan. Tapi kami senang, cuma jantungan.
Bertanya Aminah, ada apa wahai saudaraku Halimah? Dijawab oleh Halimah, kemarin sore anakku main-main dengan Muhammad. Ya. Ketika bermain, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW mengatakan, hai saudaraku, kamu punya makanan nggak? Jemputlah pulang. Jemputlah pulang. Waktu balik, belum mendekat, terlihat Nabi Muhammad SAW sedang dibedah oleh dua orang dadanya, dikeluarin jantungnya. Kira-kira kita kalau ngelihat orang begitu gimana? Panik gak? Maka saudara susunya lari kabur melapor ke ibunya Halimah Sa'diyah. Ya ummi, ya ama, wahai ibuku, saudaraku, kutila Muhammad dibunuh orang. Muhammad dicongkel dadanya sama orang, disembelih sama orang. Panik gak tuh? Oh panik. Bukan anak dia sendiri, anak susunya dititipkan orang. Maka Halimah